Temen kita tiba-tiba ngerilis sebuah keyboard baru. Mereka minta tolong buat coba review dan pastinya gue dengan lapang dada mau banget ngebantu. Ya bukan karena mereka temen gue, lumayan nih konten, siapa tahu bisa manjat kan. So, ini adalah RAV Sera 68, keyboard mekanikalnya dari anak-anak TLM, The Lazy Monday. Mari kita bahas keyboardnya dan seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena di tiap Rabu dan Jumat ada video baru yang menarik dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So RAV Sera 68 desain by TLM mungkin dengan rekannya juga. Gue suka banget desain dari bentuknya ini. Mau coba keluar dengan jumlah yang banyak, namun desainnya tuh nggak mainstream kayak brand lokal lainnya gitu. Mereka punya 68 keys, namun yang ini exploded dan juga punya knob. Ya, knob kayak itu udah wajib banget buat nge-stat tuh gua anak keyboard zaman sekarang. Mereka datang di harga 1.680.000. Agak mahal, tapi kita bakalan bahas worth it apa dari keyboard yang satu ini. So, stay tune aja, oke? Pertama, kita lihat dulu dari paketannya. Box RAV Sera ini gue bisa nilai punya kualitas tinggi, yang mungkin lu bakalan sayang kalau sampai kotaknya aja tuh rusak. Mereka desainnya ini rapih dan cetaknya itu juga cukup niat. Lalu masuk ke dalamnya, lu bakal disambut juga sama notes dari makernya yang spesial dan langsung dapat keyboardnya. Additional parts, kita bakalan dapat switch sama keycap coolernya, kabel Type-C, dongle untuk wirelessnya, dan dua pasang spacebar escape warna pink dan juga oranye. Ya gua nggak tahu sih gunanya gimana. Cuma buat gua kombinasi warna tambahannya ini nggak mengartikan warna apa-apa selain dari tema kardusnya aja. Yang mana tuh kayak kurang cocok gitu dengan warna tema si keyboardnya sendiri. Pada sisi keyboard, gue mau bahas dari konektivitasnya dulu. Di keyboard ini hadir dengan 3 mode penggunaan, kabel, bluetooth, dan juga wireless. Semuanya gue udah coba aman semua, wireless yang gak ada latensi, cuma satu yang menurut gue itu masih kurang, yaitu instruksi cara pakainya aja yang kurang jelas. Karena nggak ada informasi buat shortcut di keycaps-nya, dan nggak dapat manual GT juga pada paketannya. Ya semoganya aja gitu ya pas panel produknya buat dijual ke kalian ada gitu ya. Ya setidaknya kalau lo mau konekin Bluetooth untuk sekarang caranya sih sama aja kayak keyboard gaming lainnya. Tinggal tahan FN key, W atau I untuk di pairingnya. Jadi 3 device ini bisa connect ke keyboardnya ini. Dan untuk keperluan wirelessnya, keyboard ini juga sudah dipasok dengan baterai berkapasitas 2500 mAh yang harusnya bisa bakalan tahan lama banget. Ya gue belum pakai keyboard ini dalam waktu yang lama, jadi belum tahu ini bakalan tahan selama apa. Cuma kalau kita bercermin ke keyboard lain yang punya 2500, 2000 mAh, itu bisa tahan seminggu, harusnya sih ini bakalan lebih baik juga. Tapi nggak tahu juga nih, mungkin bisa aja sama karena keyboard ini punya pasokan RGB yang cukup besar juga di bagian switchnya sama di bagian bawahnya. Dan itu pun punya intensitas yang gue bisa katakan cukup sekelas lah dengan keyboard branded lainnya. Punya spread warna yang rapi dan bagus kualitasnya. Cuma ya itu minusnya satu lagi, gue agak kebingungan kalau mau setting keyboardnya langsung. Jadi tolong dong Jor, manualnya jangan lupa. Oke, kita bahas dari fisiknya yang jadi nilai jual banget sih keyboardnya ini. Pertama, tadi keyboardnya memiliki desain 65% exploded, jadi terpisah untuk beberapa keysnya. Keren gitu. Memberikan rasa yang cukup fresh juga dari yang biasanya itu biasa-biasa aja, ditambah knobnya juga untuk pengaturan volume sama play pause media. Ya kalau dari sisi topnya sih keyboardnya asik banget, simple. Di sampingnya ada kontur bergerigi dan sisi bawahnya punya lengkungan dan 3 titik RGB sebagai pemanis case-nya. Build-nya kokoh, pakai ABS yang cukup tebal dan bobotnya sendiri kalau ditimbang itu di sekitaran 800 gram. Berat sih ini keyboard walaupun cuma pakai plastikan aja. Lanjut ke keycaps, mereka ngasih lu keycaps seri profile dual tone putih hitam dengan kualitasnya yang sangat baik. PBT dari subnya pun punya kelas yang premium, rapi dan nggak sekedar PBT biasa. Kayak lu bandingin aja tuh spasinya ini sama Rexus atau setaranya itu beda banget. Sayang sih kalau lu ada niatan ganti keycaps dengan kualitas build yang dibawanya dari keyboard ini. Dan gua rasa bakalan worth kalau kalian pun juga mau kombinasiin pakai keycaps yang lebih mahal sekaligus. Switch keyboard ini dikasih dua pilihan, Gateron Milky Yellow sama Brown Switch. Yang gue dapet ini Milky punya. Feel-nya memang lebih lembut dari yang standar Yellow, cuma kalau di loop bakalan lebih asik sih rasanya. Soalnya agak sedikit scratchy gitu suaranya.
Untuk Switch ini menurut gue versi lebih smoothnya daripada yang standarnya. Cuma semenjak ini belum dites loop dan gue belum pernah coba, jadi gue sejauh ini masih suka lah dengan feel-nya keyboard gue sendiri. Ya ini preferensi ya. Kebutuhan modnya juga, plate yang digunakan sudah aluminium dengan stabilizer yang terpasang di plate juga. Yang digunakan pun juga bukan sekedar step biasa, melainkan kakinya ini sudah rata dan sudah diberikan sedikit loop juga. Yang punya gue ini aman, semuanya itu nggak ada rattle, namun lu masih bisa ngemodnya juga dan ditambah loop untuk yang satu ini. Untuk mendapatkan feel yang lebih enak lah. Dan untuk PC-nya pun juga udah hot swap Gateron 5 lubang juga dan juga North Face RGB. So di sini ya udah enak banget lah kalau lu mau pakai switch lainnya tanpa perlu pusing lagi. Kalian juga perlu notice dengan hal ini. Untuk di tengah antara plate dan PCB-nya pun juga sudah diberikan rubber untuk meredam suaranya. Namun untuk di sisi bawahnya masih kosong dan mungkin kalian bisa tambahin EVA foam untuk memaksimalkan lagi untuk feel-nya. Sepengalaman gue pakai keyboardnya ini, ada beberapa notes yang mungkin bisa ditambahan buat kalian ketika mengconsider mau ambil si keyboardnya ini. Pertama dari tapping feel, jujur keyboardnya ini punya feel dan suara kliknya itu asik banget. Sangat beda lah dari kebanyakan keyboard yang out of the box itu punya feel yang biasa-biasa aja gitu. Ini beda. Cuma satu nih, posisi buat preferensi gue sendiri, ini keyboardnya itu terlalu datar. Gue kurang nyaman kalau untuk pengetikan panjang, karena gue terbiasa dengan keyboard yang agak sedikit naik. Jadi ya biasanya untuk keyboardnya ini gue biasanya tuh kasih booster peninggi aja lah, biar posisinya tuh lebih nyaman buat gue pakai. Terus yang kedua, ini cukup penting juga, yaitu ketika lu buka keyboardnya, lu mesti hati-hati sama switch on off-nya. Karena ini bener-bener rentan copot, rentan patah gitu ya. Karena yang punya gua udah patah gitu, pas pertama buka si keyboardnya ini. Bukan sepenuhnya salah dari yang rilis keyboardnya, keyboard ini pun biasanya kan dari CTM068 juga ya. Dan kalau gua cek di toko yang jual keyboard itu, mereka pun juga kasih informasi penting untuk hal yang satu ini. So daripada lu nggak sengaja buka dan patah, lu setidaknya udah aware dulu lah dan bisa berhati-hati mungkin sedikit ya mungkin sedikit lebih baik lah. Cuma kalau kita lihat-lihat dari segi lainnya pun ya lu bakalan lihat kualitas lainnya yang terbaiknya juga. Masih bisa lah tutup untuk hal yang satu ini. Or maybe ya, mungkin gitu ya. Base case-nya di sini lu jangan sering buka-buka si case-nya aja. Main di area ganti switch step-nya sama keycap-nya aja, gue rasa udah cukup. Bener kan? Tapi ya bener-bener sih si TLM yang satu ini nih. Terakhir software, gue belum dapat software settingnya sampai sekarang. Tapi lo bisa juga nih pakai softwarenya dari keyboardnya si TM068 karena memang base-nya itu sama. So at the end, keyboardnya ini cukup mantap ya buat kalian yang pengen cobain experience baru di dunia keyboard. Memang harganya tuh di atas 1 jutaan, tapi lo langsung dapat keyboard dengan kualitas yang udah oke. Dan tinggal lo bisa maksimalin lagi dengan kesukaannya kalian. Basic keyboard sendiri juga udah mantep, koneksi 3 mode, lag-nya udah minimal, dan juga spread RGB-nya bener-bener spread-nya tuh rapi banget, yang mana ini menambah value keyboardnya jadi semakin berkesan. Ingat, ini aja dikasih sama keycaps yang nggak tembus masih terang, gimana lu pakein keycaps yang nembus? Ya, RGB Club wajib coba. So mungkin itu aja pembahasan gue dari keyboard mechanical Ravsera 68. Thank you nih TLM udah kasih pinjam keyboardnya buat kita experiencing, dan buat kalian tertarik bisa aja cek langsung Instagram mereka di Rav Collection buat detail-detailnya, atau mungkin langsung aja sih ke channel mereka, pasti pada bikin kontennya juga kan. Dan seperti biasa subscribe ke channel nyantai kalau belum. Video baru kita ada tiap Rabu dan hari Jumat, mungkin Senin akan diseringin lagi. Dan yang terpenting adalah aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga nih sosial media kita di Instagramnya Nyut, sama follow IG pribadi gue di AldiNWTS. Dan join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.